Baik, selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa kabar pada malam hari ini? Tentunya saya harap baik-baik semuanya, tetap dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam acara Mutiara Kebenaran pada malam hari ini. Dan Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini, kita akan membahas firman Tuhan. Dan kita akan mulai dari kitab Kejadian. Kita akan melewati kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita akan mulai dari kitab Kejadian dan kita akan lakukan satu pasal Kejadian setiap hari. Dan dengan demikian, maka kebenaran firman Tuhan dapat secara sistematis kita pelajari, saudara kasih Tuhan. Di dalam Radio Berita Klasik sudah ada di pagi hari dan tayang ulang di sore hari acara Through the Bible yang dibawakan oleh Dr. Suhento Liao. Dalam acara Through the Bible itu ada pembahasan Alkitab satu pasal sehari juga, tetapi dari Perjanjian Baru. Nah, tentu pendengar sekalian diharapkan dapat mengambil keuntungan dari program yang sedemikian luar biasa ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen sangat suka dengan Perjanjian Baru, tetapi mereka kurang mengerti dan kurang paham dengan Perjanjian Lama. Bagi mereka Perjanjian Lama bagaikan suatu bagian firman Tuhan yang agak-agak misterius, suatu bagian firman Tuhan yang agak-agak jarang mereka baca, jarang mereka buka. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin melalui acara Mutiara Kebenaran ini kita membahas kebenaran dari Perjanjian Lama. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudari sekalian bahwa Perjanjian Lama bukanlah suatu bagian yang misterius, bukan suatu bagian pula yang boleh kita abaikan. Karena di dalam 2 Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, terkandung di dalam Perjanjian Lama justru banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Dan supaya kita dapat mengerti Perjanjian Baru, tidak pelak kita harus mengerti Perjanjian Lama. Sama seperti kalau kita ingin mengerti Perjanjian Lama, kita memerlukan Perjanjian Baru. Ini adalah suatu hubungan yang timbal balik. Nah, mengapa kita menyebut acara ini dengan nama istilah Mutiara Kebenaran, saudara kasih Tuhan? Istilah Mutiara Kebenaran ini menurut saya sangat cocok untuk menggambarkan proses yang sedang kita lakukan. Kita sedang mencari kebenaran. Radio Berita Klasik adalah radio Kristen yang mengedepankan kebenaran. Dan oleh karena itu, Radio Berita Klasik mengusung program-program yang juga bertujuan untuk mencari kebenaran, seperti Through the Bible dan juga pada malam hari seperti kita lakukan saat ini, acara Mutiara Kebenaran. Kita mencari kebenaran, saudara kasih Tuhan. Di dalam kita membahas bagian-bagian firman Tuhan, perikop-perikop firman Tuhan, pasti kita akan sampai kepada permasalahan pengajaran, permasalahan kepercayaan, permasalahan juga aplikasi dari pengajaran-pengajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika sampai pada titik-titik itu yang akan selalu tersebar di dalam seluruh halaman kitab suci, maka tidak mau tidak mau kita akan mengedepankan kebenaran. Oleh karena itu, saya juga peringatkan bagi semua pendengar sekalian untuk bersiap-siap untuk menerima kebenaran. Mari ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita menyelidiki kebenaran. Kita buang jauh-jauh segala konsep yang telah kita miliki terdahulu. Kita buang jauh-jauh sikap a priori, ya, sikap yang ingin mati-matian mempertahankan pendapat sendiri tanpa mau membuka mata kepada argumen-argumen. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kebenaran, dan kita sebut juga mutiara kebenaran. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Mutiara tentunya adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat berharga. Demikian juga kebenaran itu, saudara yang kasih Tuhan. Yesus mengatakan bahwa jikalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran adalah mutiara yang demikian berharga. Tetapi mutiara bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah. Mutiara kita tahu prosesnya di dalam tiram-tiram di laut itu, kerang-kerang penghasil mutiara, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kerang-kerang itu kemasukan suatu debu, saudara yang kasih Tuhan, suatu hal, mungkin suatu kotoran, nah, maka debu atau kotoran atau
objek yang agak tajamkah atau apakah akan masuk ke dalam tubuh mereka, dan mereka akan merasa teriritasi. Mereka akan merasa gatal di situ. Mereka akan merasa tidak nyaman. Dan maka mereka akan mengeluarkan, mensekresikan zat-zat untuk membungkus debu, kotoran atau objek-objek yang tidak menyenangkan yang ada di dalam diri mereka. Dan dibungkus dan dibungkus terus. Dan bungkusannya ini dibikin licin. Supaya apa? Supaya tidak mengganjal di dalam tubuh mereka. Dan akhirnya ketika bungkusan itu selesai, itulah mutiara itu. Oh, saudara kasih Tuhan, mutiara yang indah terjadi melalui proses yang sedemikian sulit, ya. Bahkan dimulai oleh, bisa kita katakan, sebagai tusukan-tusukan, sebagai sesuatu yang mengganjal. Nah, demikian juga saudara kasih Tuhan, seringkali manusia mendapat kebenaran ketika mereka ditantang, ya. Seringkali manusia sudah berada pada zona nyaman mereka. Mereka pikir, oh, saya sudah tahu ini, saya sudah mengerti hal ini, saya sudah tahu apa yang saya percaya. Tetapi mutiara kebenaran hadir di tempat ini untuk memberikan rangsangan, untuk memberikan bagaikan tusukan-tusukan, sesuatu yang mengganjal bagi diri Anda. Ketika kita membahas firman Tuhan, bagi Anda untuk menyocokkan, benarkah apa yang saya percaya selama ini sudah benar sesuai dengan firman Tuhan? Kalau sudah benar sesuai dengan firman Tuhan, maka amin, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata masih ada yang belum benar, maka mutiara kebenaran menantang Anda untuk menyelesaikannya. Dan dari yang pertama mengganjal di hati itu, dari yang pertama menusuk Anda, mungkin kebenaran yang menusuk Anda, yang lantang menunjukkan kesalahan Anda, semoga dari itu bisa justru muncul mutiara yang indah, mutiara kebenaran. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Nah, untuk edisi pertama kita atau malam pertama kita dalam acara Mutiara Kebenaran ini, kita akan langsung masuk ke dalam kitab Kejadian. Kita masuk ke dalam kitab Kejadian, saudara yang kasih Tuhan. Dan Kejadian ada 50 pasal, ya. Kejadian ada 50 pasal, jadi cukup panjang. Kita akan menghabiskan sekitar 50 malam, ya, untuk membahas kitab Kejadian ini. Dan walaupun demikian, ini adalah kitab yang sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayatnya, karena ini adalah hari pertama, ini adalah malam pertama, dan kita masuk ke dalam kitab yang baru, kitab Kejadian, maka saya akan membahas sedikit tentang latar belakang kitab Kejadian ini. Nah, kitab Kejadian ini adalah kitab yang sangat penting, ya. Ini adalah kitab pertama dalam Alkitab kita, dan tentunya kitab pertama selalu biasa mendapat perhatian lebih, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di dalam suatu buku pendahuluan haruslah sesuatu yang bukan saja memikat dan menarik, tetapi juga harus membangun, mempersiapkan jalan untuk struktur buku selanjutnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kejadian. Kejadian bukan hanya suatu buku yang menarik, ya, yang penuh dengan cerita-cerita yang luar biasa, penuh dengan kisah-kisah yang menggugah, tapi Kejadian juga merupakan buku bagaikan pendahuluan. Dia bukan hanya perlu menarik, tapi dia membuka jalan, mempersiapkan bagi peletakan materi-materi berikutnya yang didapatkan dalam kitab-kitab selanjutnya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang sangat penting. Dan oleh karena itu tidak heran bahwa iblis begitu berkepentingan untuk menyerang kitab yang satu ini, ya. Iblis berkepentingan untuk menghancurkan kredibilitas dari kitab Kejadian. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Oh, karena ini adalah kitab yang sedemikian pentingnya. Nah, kitab Kejadian banyak diserang orang, mulai dari isinya, mulai dari kepenulisannya, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus lihat bahwa apa sebenarnya yang benar tentang kitab Kejadian. Pertama, siapakah yang menulis kitab Kejadian, saudara kasih Tuhan? Siapa yang menulis kitab Kejadian? Jawaban yang jelas dan yang pasti adalah tidak lain dan tidak bukan Musa, ya, Musa. Seluruh teolog-teolog dan semua tradisi yang sejak zaman dahulu kala menyatakan bahwa Musa adalah penulis kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, atau yang disebut sebagai kitab-kitab Taurat, dan termasuk di dalamnya tentunya adalah kitab Kejadian. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada banyak argumen yang berterbangan tentang hal ini. Kelompok-kelompok liberal tidak percaya bahwa Musa adalah yang menulisnya. Mengapa? Karena mereka terpengaruh oleh konsep evolusi, ya. Mereka menganggap bahwa pada zaman Musa manusia masih begitu bodohnya sehingga mereka tidak bisa menulis suatu kitab yang sedemikian kompleks, ya. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, iblis berkepentingan untuk menghancurkan kredibilitas dari
kitab Kejadian. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita sebenarnya memiliki otoritas tertinggi yang memberitahu kita bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Karena ternyata tidak lain dan tidak bukan, tidak kurang dari Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita. Misalnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-27 misalnya, ya, dikatakan di situ, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Nah, di sini jelas bahwa Yesus mengacu bahwa kitab-kitab pertama di dalam Perjanjian Lama adalah tulisan Musa, karena Yesus menyebutnya sebagai kitab-kitab Musa. Lagi di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sekali lagi di sini Yesus mengacu kepada kitab Taurat Musa. Artinya Yesus mengesahkan dan membenarkan, mengkonfirmasi bahwa kitab-kitab Taurat memang ditulis oleh Musa. Dan seharusnya dengan otoritas ini kita seharusnya sudah boleh yakin bahwa Musa lah yang menulisnya. Nah, saya hanya akan singgung sedikit karena kita ini bukan kelas teologi yang resmi. Hanya ingin singgung sedikit bahwa banyak orang liberal yang tidak percaya Musa yang menulis. Mengapa? Karena mereka memang orang yang tidak beriman, saudara kasih Tuhan. Mereka orang yang tidak beriman, tetapi sayang sekali banyak sekolah teologi di Indonesia dipimpin oleh kelompok-kelompok yang liberal, saudara. Seperti contoh, ya, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, STT Jakarta, ya, termasuk sekolah yang liberal, dan sekolah-sekolah yang liberal mengajarkan bahwa Musa bukan penulis dari hukum kelima kitab Taurat. Ya, mereka lalu ditanya siapa yang menulis? Oh, mereka bilang saya juga tidak tahu. Lucu sekali, saudara. Mereka bilang bukan Musa yang menulis, tapi mereka tidak tahu siapa, sehingga mereka memberikan nambah sebutan saja. Dan mereka bilang bahwa kitab Taurat, 5 kitab Taurat ditulis oleh minimal 4, ya. Ada banyak versi, dan secara intinya mereka bilang minimal ada 4 penulis atau yang mereka sebut editor dari kitab Taurat, yang mereka sebut sebagai editor Jehovah, editor Elohim, editor Deuteronomi atau Ulangan, dan editor Imamat atau priest, ya. Dan tanpa usah masuk terlalu mendetil mengenai semua itu, cukuplah bagi kita untuk mengatakan bahwa teori itu, manusia bisa berteori, ya, tetapi semua teori itu tidak ada gunanya, karena Yesus Kristus sudah mengatakan dengan segala otoritas bahwa Musa adalah penulis dari kitab Kejadian. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau Musa adalah penulis dari kitab Kejadian, tidak berarti bahwa Musa tidak mendapat informasi dari orang-orang sebelumnya. Besar kemungkinan bahwa ketika Musa, karena Musa hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, ingat Musa hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, besar kemungkinan bahwa dia merupakan ahli waris dari berbagai catatan yang turun-temurun diturunkan dari Adam, mulai dari Adam. Dan Adam bukanlah orang yang bodoh, saudara, seperti akan kita lihat nanti dalam Kejadian pasal 1, ya. Adam tahu membaca menulis, jadi besar kemungkinan bahwa kejadian-kejadian di Kejadian 1, 2, 3, ya, 4 dan seterusnya mungkin saja ditulis oleh Adam sendiri atau oleh orang-orang yang dekat dengan Adam. Mereka turunkan, ya. Bahkan Abraham juga mungkin sempat memiliki catatan-catatan itu, ya. Turunkan kepada orang Israel, dan suatu hari akhirnya dipegang oleh Musa, dan akhirnya Musa yang merangkum semuanya, menulis semuanya, dan membukukannya menjadi kitab Kejadian. Tidak tertutup kemungkinan bahwa seperti itu yang terjadi. Jadi kita lihat, kita harus mulai melihat kitab Kejadian dari sudut pandang iman. Artinya apa, saudara? Kita mempercayai apa yang Tuhan tulis dalam kitab Kejadian ini. Kita tidak melihatnya sebagai suatu mitos, kita tidak melihatnya sebagai legenda, tidak melihatnya sebagai dongeng, tapi kita melihatnya sebagai fakta, saudara. Dan kalau kita melihatnya sebagai fakta dan sebagai firman Tuhan, maka kitab Kejadian menyingkapkan bagi kita kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh sangat berharga. Nah, apa-apa saja, saudara yang kasih Tuhan? Oh, banyak sekali, ya. Banyak sekali.
Nah, coba kita buka sekarang Kejadian pasal 1. Kita akan masuk ke dalamnya, Kejadian pasal 1. Dan dalam pasal 1 ini ada 31 ayat ya, ada 31 ayat. Oke. Dan kita akan mulai baca dan kita akan mulai baca, kita akan baca ayat-ayat tertentu, kemudian kita stop, kita bahas. Kita baca lagi beberapa ayat selanjutnya, kita stop, kita bahas. Demikian kita akan berlanjut terus. Baik, mari kita buka, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya Alkitab di dekat Anda, Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Mari kita lihat Kejadian 1, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Untuk sebuah buku yang luar biasa seperti Alkitab diperlukan suatu pembukaan yang luar biasa juga. Dan Kejadian 1 ayat 1 tidak mengecewakan dalam hal ini. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa dalam hikmat Allah, Allah telah menetapkan kalimat ini sebagai kalimat untuk mendasari semua pernyataan lain di dalam Alkitab. Dan tidak salah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa inilah kalimat yang memang pantas untuk mendasari semuanya. Mengapa? Karena di dalam satu kalimat ini ya, terkandung sebenarnya ya, kebenaran yang mendasari semua perkataan lain di dalam Alkitab. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau Anda bisa percaya Kejadian 1 ayat 1, maka seharusnya Anda tidak punya kesulitan untuk mempercayai selebihnya dari Alkitab. Mengapa, saudara yang Tuhan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah sungguh menciptakan langit dan bumi, seperti yang dikatakan oleh ayat ini, dan kalau Anda percaya itu, maka saya katakan Anda percaya beberapa hal ya. Anda percaya nomor satu bahwa Allah ada. Tentu itu sudah menghilangkan yang namanya ateisme, saudara. Jadi ayat ini, kalau Anda percaya ayat ini, Anda tidak mungkin seorang ateis. Ateis tidak percaya ada Allah. Anda juga bukan seorang agnostik. Seorang agnostik bilang, saya tidak tahu ada Allah atau tidak ada Allah ya, dan Allah ada atau tidak ada tidak bisa diketahui. Kalau Anda percaya ayat ini, Anda percaya ada Allah. Bukan hanya itu, Anda percaya Dia sebagai Allah yang maha kuasa, yang menciptakan. Kalau Dia menciptakan, berarti Dia terpisah dari ciptaannya. Maka Anda juga sudah bukan seorang yang percaya panteisme. Karena panteisme mengatakan bahwa Allah itu sama dengan alam semesta. Jadi Allah itulah alam semesta. Alam semesta itu ya Allah itu sendiri. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa Allah terpisah dari ciptaannya, bahwa Allah ada di luar ciptaannya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi tidak sama dengan Allah. Jadi Anda kalau percaya ayat ini, Anda tidak percaya panteisme. Anda percaya Allah yang maha kuasa, dan kalau Dia menciptakan, maka Dia adalah Allah yang mempunyai kepribadian. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita, maka berarti kita bertanggung jawab kepada Dia. Dan bahwa Dia mampu untuk menghukum kita atau menghadiahi kita. Dia mampu untuk membangkitkan orang dari antara orang mati. Dan itulah inti dari Injil, bahwa Yesus Kristus yang mati telah bangkit kembali. Dan kalau Anda percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada alasan Anda perlu meragukan semua pernyataan lain yang ada dalam Alkitab. Oleh sebab itulah ayat ini merupakan ayat pendahuluan yang demikian luar biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan, saudara yang kasih Tuhan, itu terjadi? Dikatakan hanya pada mulanya. Dalam bahasa Ibraninya Bereshit, pada mulanya. Karena Allah adalah pribadi yang berada di luar waktu. Jadi Dia tidak terkekang oleh waktu. Maka waktu dimulai ketika Allah menciptakan waktu itu. Dan ketika Ia menciptakan alam semesta, Allah sendiri berada di luar waktu. Dan saudara yang kasih Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sini yang dipakai adalah kata bara ya, dalam bahasa Ibrani. Dan menciptakan di sini tidak sama seperti kalau dikatakan Thomas Alva Edison menciptakan bola pijar. Itu tidak sama, saudara yang kasih Tuhan. Thomas Alva Edison menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan, ketika dia bara di sini, Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa sebelumnya, kekosongan, kehampaan. Kemudian dengan firman dan kuasanya Allah membuat menjadi ada. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Para teolog memberi istilah ini adalah creatio ex nihilo, saudara. Mencipta dari tidak ada apa-apa. Creatio ex nihilo. Apa yang Allah ciptakan di ayat 1, saudara? Dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Oh, saudara, apa dimaksud dengan bumi belum berbentuk dan kosong? Ya. Bumi yang kita kenal sekarang, planet bumi ini, mempunyai bentuk yang jelas. Bentuknya ya lingkaran atau bola. Memang tidak bola sempurna, agak gepeng sana sini, tetapi ya mirip-mirip lah bola. Yang jelas dia ada bentuk. Juga bumi yang kita kenal sekarang tidak kosong, ada isinya. Tetapi dalam ayat 1 ketika dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Apa yang dimaksud di situ? Tentu bukan planet bumi yang dimaksud, saudara. Karena planet bumi sudah punya bentuk. Nah, kata bumi di dalam bahasa Ibrani adalah kata eretz, yang sering juga diterjemahkan tanah. Tetapi bisa memiliki suatu pengertian yang lebih dasar lagi, yaitu materi, saudara yang kasih Tuhan. Materi. Sedangkan langit, syamaim, bisa juga kita lihat sebagai ruang. Langit adalah tempat yang penuh ruang. Jadi sebenarnya dalam ayat yang pertama Allah berkata bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Bukan dalam pengertian langit dan bumi yang seperti kita kenal sekarang, nanti itu belakangan. Tapi langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1 ya, lebih mengacu kepada bahwa Allah menciptakan ruang atau dimensi dan materi, saudara. Ingat bahwa sebelum Allah menciptakan apa-apa, tidak ada yang namanya materi. Dan karena tidak ada materi, maka tidak ada ruang. Ya. Tidak ada yang namanya atom, ya, ataupun tidak ada. Kosong, semuanya kosong, saudara. Bahkan istilah kosong pun gagal untuk menjelaskan keadaannya, karena kalau kosong kita masih berpikir masih ada tempat untuk menampung kekosongan itu. Kalau kita bilang ruangan itu kosong, minimal masih ada ruangannya, ya. Tetapi ini ruang pun tidak ada. Nah, Allah yang menciptakan ruang, dimensi. Kita tahu kita berada dalam dunia yang 3 dimensi, saudara. Dan diperdebatkan tentang dimensi selanjutnya. Yang jelas, dimensi itu Allah yang ciptakan. Ada ruang dan ada materi. Ya. Dan ayat 2 maka dikatakan materi yang Tuhan ciptakan itu ketika Allah pertama menciptakan belum berbentuk dan kosong. Ya. Belum berbentuk dan kosong ini apa maksudnya? Belum berbentuk, saudara. Semuanya masih dalam bentuk mentah. Ya. Dan masih kosong. Ya. Belum Tuhan bentuk menjadi apa-apa. Nah, apa itu yang Tuhan ciptakan? Materi yang Tuhan ciptakan sebagai bahan baku dasar. Saudara, manusia belum tahu materi apa yang paling kecil di dunia ini. Dulu kita kira atom adalah yang paling kecil. Bahkan kata atom berasal dari istilah Yunani atomos, tidak dapat dibelah. Karena orang mengira inilah yang paling kecil. Tapi saudara, ternyata atom bukan yang paling kecil. Karena kita belakangan tahu bahwa atom terbentuk dari berbagai hal. Dari intinya ada proton, ada neutron, kemudian mengelilingi ada elektron. Jadi kita dapat memisah-misah atom menjadi bagian yang lebih kecil. Apakah proton atau neutron yang paling kecil? Ternyata bukan juga, saudara. Semakin canggih dengan berbagai penelitian, kita tahu bahwa atom pun terbentuk dari berbagai bahan-bahan dasar lainnya yang mereka sebut sebagai quark, boson, dan lain sebagainya. Banyak sekali istilah-istilah itu, saudara. Nah,
mungkin suatu hari manusia akan ketemu lagi bahwa ternyata barang-barang yang kecil pembentuk proton ini pun masih ada barang yang membentuk mereka begitu. Yang lebih kecil lagi yang bisa dibelah lagi. Apapun itu dan sampai berapa kali pun ketika sampai nanti yang paling kecil, dan belum tentu manusia bisa sampai ke yang paling kecil, tapi sampai kepada tingkat yang paling kecil, itulah yang Tuhan ciptakan pertama. Materi yang pertama Tuhan ciptakan. Yang ketika Tuhan pertama ciptakan itu, Tuhan belum bentuk itu menjadi proton, menjadi atom-atom, itu masih bagaikan bahan mentah. Dan ketika dalam bentuk bahan mentah itulah, bahan mentah itu dibiarkan melayang-layang di situ bagaikan suatu koloid, bagaikan suatu cairan. Dan itulah yang dimaksud oleh kata samudra raya di ayat yang kedua. Karena kita bingung kalau tidak. Apa maksudnya tiba-tiba kok ada samudra raya? Begitu. Bukan, saudara. Apakah samudra sudah ada sebelum Tuhan ciptakan? Oh tidak ada apa-apa sebelum Tuhan ciptakan. Tapi samudra raya yang dimaksud di sini adalah samudra raya bukan air, saudara. Samudra raya dari materi, bahan baku dasar yang baru saja Tuhan ciptakan itu. Ya. Dan dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita menutupi samudra raya, yaitu samudra atau laut materi yang barusan Tuhan ciptakan. Nah, ada orang bilang, kenapa Tuhan ciptakan dunia yang gelap? Oh, tidak masalah, saudara. Di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-7, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan baik terang maupun gelap. Jadi tidak ada masalah bahwa Allah menciptakan dunia pada awalnya dalam keadaan gelap. Dan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, di atas permukaan materi dasar yang baru saja Dia ciptakan itu. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan langkah selanjutnya yang Allah buat adalah Dia sudah menciptakan materi, Dia menciptakan ruang atau dimensi untuk menampung materi itu. Berikutnya Tuhan ciptakan energi, saudara. Karena dunia yang baru saja Tuhan ciptakan, alam semesta itu belum berenergi. Dan Allah ciptakan energi. Dia katakan jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita tahu bahwa terang atau cahaya sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik, yang adalah suatu bentuk energi, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan terang itu jadi, katanya. Ya. Dan terang ini bukan terang matahari, saudara, karena matahari belum diciptakan. Matahari baru akan diciptakan pada hari yang keempat. Ya. Ini bukan matahari, tetapi Tuhan menggunakan, dari mana terangnya kalau begitu? Mungkin kita bertanya. Oh, saudara, Tuhan mampu menciptakan terang tanpa matahari. Ya. Tuhan ciptakan terangnya langsung ada begitu. Bahkan di dunia yang sekarang ini pun kita tahu ada banyak sumber cahaya lain selain matahari. Ada benda-benda yang disebut fluorescent atau fosforescent. Itu benda-benda yang secara natural mengeluarkan cahaya. Nah, benda-benda seperti ini membuktikan bahwa ada cahaya di luar dari matahari. Nah, bahkan kita baca dalam kitab Wahyu bahwa nanti di sorga, di Yerusalem baru, tidak akan ada matahari. Mengapa? Karena anak domba, itu Yesus Kristus yang ada di sana, menjadi matahari bagi kota itu. Jadi dia tidak perlu matahari lagi, tetapi cahaya keluar dari anak Allah sendiri. Bayangkan, saudara. Jadi Allah tidak punya kesulitan untuk menciptakan terang tanpa matahari. Dan itu yang terjadi pada hari yang pertama ini. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sampai dengan saat ini, saudara yang Tuhan, saya merasa perlu berkomentar sedikit tentang banyaknya orang yang meragukan kata-kata yang tertulis di dalam Kejadian ini. Mengapa mereka meragukannya, saudara? Oh, mereka meragukannya karena seperti saya katakan tadi, kalau kita percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka termasuk manusia, termasuk kalau kita bikin lebih pribadi lagi, termasuk saya dan termasuk Anda, Allah menciptakan kita. Dan kalau Allah yang menciptakan kita, maka kita bertanggung jawab kepada pencipta kita. Nah, banyak orang yang tidak suka bertanggung jawab kepada Allah.
karena dosa-dosa mereka, karena kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka menolak Allah. Mereka tidak mau percaya ada Allah. Lalu bagaimana mereka bisa tidak mau percaya ada Allah, sedangkan alam semesta begitu nyata menyatakan bahwa Allah menciptakannya? Maka mereka harus membuat suatu penjelasan lain mengenai bagaimana alam semesta ini bisa ada yang tidak memakai Allah. Penjelasan yang tidak memakai Allah. Dan akhirnya mereka dapatkan, saudara, dipelopori oleh berbagai orang, tetapi salah satu yang paling menonjol adalah Charles Darwin. Mereka mengemukakan teori evolusi. Teori evolusi ya, yang dalam versi populernya mengatakan bahwa alam semesta kita terjadi karena suatu ledakan besar, atau yang disebut sebagai Big Bang. Nah, mereka percaya ini. Dan menurut Big Bang, menurut evolusi, Big Bang ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Lalu dari ledakan besar itu terbentuklah alam semesta kita, terbentuklah bumi kita, terbentuklah semua binatang, tumbuhan yang ada di dalamnya dari sebuah ledakan, saudara. Luar biasa sekali. Kalau kita hari ini melihat ledakan, apa yang dihasilkan ledakan? Bisakah ledakan menghasilkan sesuatu yang teratur? Oh, kalau gitu kita coba saja ledak-ledakan itu sampah-sampah yang bertebaran ya. Siapa tahu bisa jadi sesuatu yang berguna. Tapi tidak, saudara yang kasih Tuhan. Dalam pengalaman dan pengamatan kita, ledakan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang teratur, sesuatu yang berguna. Tapi ledakan bersifat menghancurkan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah teori yang bodoh sebenarnya. Tapi banyak orang yang percaya. Bahkan orang Kristen pun banyak yang berkompromi. Dan mereka seolah-olah ingin membetulkan Alkitab agar sesuai dengan ilmu yang terbaru. Oh, saudara yang kasih Tuhan, betapa menyedihkan. Sehingga mereka berkompromi. Menurut para ilmuwan-ilmuwan dunia yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Alkitab, katanya bumi kita ini umurnya sudah jutaan tahun, sudah miliaran tahun. Sedangkan menurut kita belum, saudara yang kasih Tuhan. Menurut kita belum. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana? Nah, ada orang yang berkompromi. Dan mereka mengatakan, coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 1 ayat 2. Ini adalah satu teori yang disebut sebagai teori gap atau teori lobang, saudara. Maksudnya apa? Teori lobang, maksud dia adalah bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Kemudian selang jutaan tahun barulah masuk ke ayat 2. Jadi ada gap, ada lubang waktu yang begitu besar, rentang waktu yang begitu besar antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Ini menurut mereka ya. Nah, mengapa mereka mau mengatakan begini? Karena mereka ingin membenarkan pandangan bahwa bumi kita sudah begitu tua gitu ya. Dan mereka ingin, sedangkan menurut catatan Alkitab bumi kita barulah sekian ribu tahun. Nah, mereka ingin katakan bahwa bumi yang dulu yang jutaan tahun memang pertama Allah ciptakan. Nah, pada waktu itu ada sekelompok orang ya, yang Tuhan ciptakan, orang-orang di dunia yang lampau itu ya, yang akhirnya memberontak kepada Tuhan dan Tuhan hancurkan dunia itu. Ketika Tuhan hancurkan, bumi menjadi kacau balau. Dan baru di ayat 2 Tuhan bangun kembali bumi yang sudah kacau balau itu. Dan jadi mereka menafsirkan kata belum berbentuk dan kosong dengan pengertian kacau balau ya. Dan mereka lakukan itu. Dan mereka bilang bahwa ada lubang di antara ayat 1 dengan ayat 2, ada gap jutaan tahun ya. Jadi fosil-fosil yang kita temui hari ini katanya adalah fosil-fosil hasil manusia dan binatang-binatang yang tinggal di dunia yang pertama itu ya. Tinggal di dunia yang pertama ya, yang memberontak kepada Allah dan yang akhirnya Allah hancurkan gitu, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa teori ini adalah teori yang bertentangan dengan Alkitab dan yang tidak benar dan tidak boleh kita percaya. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena teori ini mengatakan bahwa Adam pada intinya bukan manusia pertama. Adam yang tercatat diciptakan di pasal 1 dan pasal 2 menurut teori ini adalah manusia yang istilahnya edisi kedua begitu. Allah sudah menciptakan manusia sebelumnya
begitu ya. Di dunia yang pertama yang kemudian gagal dan Tuhan hancurkan, barulah Tuhan ciptakan Adam. Dan menurut teori ini Adam bukan manusia pertama, padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan Adam adalah manusia pertama. Dan yang kedua lagi, menurut teori ini maka sebelum Adam sudah ada dosa di dunia, sudah ada kematian. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan misalnya dalam Roma pasal 5 ayat 12, ayat 13 dan seterusnya, ayat 14, bahwa dosa baru mulai ketika Adam jatuh dalam dosa. Jadi ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat lagi sekarang. Coba kita kembali ke dalam teks kita, bahwa Tuhan menciptakan pada hari pertama terang. Dan karena ada terang ini, ya, sedangkan bumi berputar, ya, maka satu sisi bumi akan terang, sementara sisi yang lain akan gelap. Jadi mulai dari hari pertama, karena sudah ada terang, terjadilah siklus gelap dan terang, yaitu siklus petang dan pagi. Sehingga mulai dari hari pertama di ayat yang kelima dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi saudara kasih Tuhan, jelas sekali bahwa hari pertama ada fase petang atau gelap dan ada fase terang atau pagi, ya. Mengapa yang petang disebut duluan baru yang pagi? Karena saudara kasih Tuhan, orang Yahudi menghitung hari mereka mulai dari malam dulu baru pagi. Kalau kita menghitung hari kita mulai dari pagi, ya, pagi-pagi subuh sampai malam. Orang Yahudi kebalikan, mereka hitung mulai dari malam, kemudian bagian terakhir adalah bagian yang terang, sehingga disebut jadilah petang dan jadilah pagi. Dan saudara kasih Tuhan, hal ini pula yang membuktikan bahwa hari yang dimaksud itulah hari pertama, katanya hari pertama, Yom, kata Yom, hari itu. Hari yang dimaksud adalah hari yang sebagaimana kita kenal. Itu hari yang terdiri dari kira-kira 24 jam, ya. Hari yang ada petang dan ada paginya, yang terdiri dari satu siklus, ya, terang dan gelap, ya. Nah, banyak orang yang berusaha untuk memanjang-manjangkan waktu penciptaan. Mengapa? Sekali lagi karena mereka terpengaruh oleh konsep evolusi tadi, ya. Mereka terpengaruh, wah, evolusi bilang dunia kita sudah jutaan tahun, ya. Sehingga bagi mereka harus cari cara bagaimana supaya dunia di dalam Kejadian juga jutaan tahun. Hal itu cara yang mereka pakai adalah, mereka bilang, nah ini kan dikatakan 6 hari, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Tapi hari yang dimaksud bukan hari yang benar-benar satu hari. Hari yang dimaksud adalah satu hari bisa jutaan tahun, gitu. Sehingga akhirnya total semuanya jutaan tahun, gitu. Tapi ini adalah suatu hal yang salah, saudara kasih Tuhan. Salah sekali. Mengapa? Ya, karena nomor satu, kata Yom berarti hari, dan sebaiknya ditafsirkan hari, ya. Memang, ya, kata hari bisa mengacu kepada suatu waktu yang panjang yang tidak menentu, seperti istilah hari Tuhan. Tapi saudara, setiap kali kata hari di dalam Alkitab diikuti oleh suatu angka, seperti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka selalu dan tidak pernah gagal ia mengacu kepada hari yang kira-kira 24 jam atau hari yang sebagaimana kita kenal lazimnya, yaitu satu hari. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jelas sudah bahwa teori ini tidak benar, ya. Lebih lanjut lagi kita lihat bahwa hari yang dimaksud memiliki petang dan pagi. Nah, ini mendukung konsep bahwa yang dimaksud adalah satu hari secara literal, begitu. Bukan suatu jangka waktu yang panjang. Suatu jangka waktu yang panjang maka yang tidak akan dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, begitu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa ada banyak hal yang tidak cocok nanti kalau misalnya satu hari sama dengan suatu periode waktu yang panjang sekali, jutaan tahun. Nah, lalu bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang berkata, misalnya dalam Petrus, bahwa bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, ini kan ayat yang sering dikutip, ya. Karena bagi Tuhan, ya, 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, ini bukan berarti bahwa setiap kali kata hari di dalam Alkitab ditemukan lalu kita substitusi dengan 1000 tahun, gitu. Ya, dan kalaupun mereka lakukan itu, sebenarnya kaum evolusi tidak tertolong sama sekali, karena toh hanya nambah
6.000 tahun ya, dengan untuk 6 hari, dan masih jauh sekali kurang dari apa yang mereka harapkan, yaitu jutaan tahun. Jadi ini tidak cocok gitu ya. Lagi pula ya, apa maksud ayat itu bahwa 1.000 tahun sama dengan 1 hari dan 1 hari sama dengan 1.000 tahun ya? Maksudnya adalah Tuhan tidak tidak terkekang oleh waktu ya. Allah tidak terkekang oleh waktu, dan bagi dia 1.000 tahun itu seperti lewat saja begitu ya. Itu yang ingin diajarkan oleh Mazmur itu ya. Bukan bahwa 1 hari lalu setiap kali kita ketemu kata hari dalam Alkitab itu perlu kita ganti dengan 1.000 tahun. Itu tentu adalah suatu konsep yang sangat bodoh gitu ya. Dari mana lagi kita tahu bahwa hari yang dimaksud adalah hari yang literal, saudara? Coba kita buka dalam Keluaran. Kita buka dalam Keluaran pasalnya yang coba kita cari ya. Keluaran pasalnya yang ke-20 ya. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ya. Dan kemudian kita lihat ya, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 ya. Atau kita lengkap saja supaya hemat waktu, ayat yang ke-11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, jadi 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7 ya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan ini berkaitan dengan perintah Tuhan bahwa orang Israel harus ikut pola yang Tuhan tentukan, yaitu 6 hari kerja, kemudian hari ke-7 istirahat. Harus mengikuti pola yang telah Tuhan tetapkan. Nah, dengan itu jelaslah bahwa hari yang dimaksud adalah hari yang benar-benar hari gitu. Kalau hari yang dimaksud adalah 1.000 tahun, mestinya orang Israel kerja 6.000 tahun ya, lalu istirahat 1.000 tahun. Tentunya adalah hal yang sangat bodoh. Oke. Nah, kita lihat lebih lanjut sekarang ya, ayatnya yang ke-6 ya, hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Saudara, ketika Allah pertama menciptakan materi dan ruang, maka semuanya belum berbentuk. Tetapi ketika Allah menciptakan energi, maka energi yang sudah bergabung dengan materi itu pasti akan membuat suatu formasi, dan mulai terbentuklah segala macam atom, segala macam molekul, segala macam struktur-struktur lain, dan akhirnya mulai terbentuk yang kita sebut sebagai planet bumi. Pada awalnya planet bumi rupanya masih berupa satu gumpalan air, saudara yang kasih Tuhan. Dan pada hari yang kedua Allah baru mulai memisahkan bola air ini. Jadi Allah bikin pemisah yang dia sebut sebagai cakrawala atau langit ya. Dan di atas cakrawala ada air, di bawah cakrawala ada air. Tentunya yang di bawah cakrawala itu, air itu yang adalah kita kenal sebagai laut-laut atau samudra-samudra kita sekarang. Sedangkan air apakah yang ada di atas langit, saudara? Pada hari ini sudah tidak ada lagi, tetapi kita percaya bahwa ini adalah bahwa bumi pada ketika pertama ia diciptakan, dia diselubungi oleh air, bukan hanya oleh atmosfer, karena kita tahu sekarang bumi kita diselubungi atmosfer. Tapi kita percaya bahwa dulu ketika bumi pertama diciptakan, bumi bukan hanya diselubungi atmosfer, tapi bahkan diselubungi oleh satu lapis air yang Tuhan taruh di sana. Nah, kemana air itu hilang? Kita percaya bahwa pada saat terjadi air bah, air yang ada di atas itu ditumpahkan, dicurahkan ke bawah semua. Sehingga hari ini tidak ada lagi kita kanopi air untuk melindungi kita. Yang ada adalah atmosfer saja. Nah, ini sesuai dengan pengetahuan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani untuk langit adalah Shamaim. Dan kata Shamaim berasal dari dua kata, Sham dan Maim, yaitu di sana air. Sham di sana, Maim air. Bayangkan orang Yahudi yang bahasanya adalah bahasa Taman Eden mengatakan bahwa langit itu artinya di sana ada air. Jadi jelas bahwa zaman dulu ada kanopi air yang menutupi bumi.
Nah, itu hilang pada saat air bah terjadi, airnya dicurahkan ke bawah. Nah, itu hari kedua Tuhan menciptakan langit, saudara. Tadinya bumi kita ini hanya air saja semua, tapi Tuhan ciptakan cakrawala, tentunya termasuk atmosfer yang kita hidup saat ini. Dan luar biasa sekali, saudara yang Tuhan, atmosfer yang kita hidup ini Tuhan ciptakan dengan sangat sempurna. Bahwa ada oksigen sekitar 21%, ya. Ada nitrogen, ada zat-zat lain yang kecil sekali, ya. Kalau oksigen kita terlalu sedikit, tentu kehidupan akan mati. Kalau oksigen kita terlalu banyak, tentunya karena oksigen mendukung pembakaran, maka di mana-mana akan terjadi kebakaran, ya. Dunia kita akan menjadi dunia yang kebakaran terus. Jadi Tuhan sudah berikan proporsi yang sempurna, luar biasa sekali. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak, saudara. Ya, jangan percaya teori-teori kebetulan itu, bahwa dunia ini kebetulan jadi, ya. Sama sekali tidak. Kita lihat sekarang ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita teruskan lagi ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Oke, hari yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Perhatikan, Allah lakukan beberapa hal. Pertama, Allah menciptakan daratan, ya. Jadi air disuruh untuk berkumpul satu tempat, dan Allah ciptakan daratan di tempat yang tidak ada air itu. Dan inilah yang akhirnya menjadi bagian darat dari bumi kita. Dan yang kedua, ya, Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pokoknya tumbuh-tumbuhan Tuhan bikin semuanya pada hari ketiga, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang signifikan tentang hal ini. Yang pertama adalah bahwa kita ingat waktu itu belum ada matahari. Sedangkan kita tahu sekarang bahwa tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan hijau, ya, yang menggunakan klorofil, semuanya memerlukan matahari untuk hidup, ya. Bagaimana ini? Kenapa Tuhan bisa ciptakan tumbuhan tanpa matahari? Oh, kita harus ingat bahwa Tuhan ciptakan tumbuhan pada hari ketiga, ya. Dan pada waktu itu menjelang malam, saudara kasih Tuhan. Menjelang malam. Jadi pada waktu malam memang tumbuhan tidak perlu matahari, ya. Nah, tetapi pada esoknya, hari keempat, Allah sudah ciptakan wala apa itu? Matahari, saudara. Jadi tumbuh-tumbuhan ini hanya perlu bertahan satu malam saja tanpa matahari. Itu suatu hal yang normal dilakukan oleh setiap tumbuhan. Nah, berbeda kalau kita menerima konsep bahwa satu hari di sini maksudnya adalah jangka waktu yang panjang, beribu-ribu tahun misalnya, atau bahkan berjuta-juta tahun. Maka tidak masuk akal bahwa pada hari ketiga sudah ada tumbuhan, dan tumbuhan itu hidup ribuan bahkan jutaan tahun tanpa matahari. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal, saudara. Oleh karena itu, yang masuk akal adalah bahwa ini adalah hari yang literal, yaitu satu hari sebagaimana kita ketahui yang ya kurang lebih 24 jam. Oke, ya. Dan kita lihat sekarang ya. Ayatnya yang ke-14. Ingat bahwa sampai semua ini Allah masih katakan semuanya itu baik adanya. Jadi Allah puas dengan semua ciptaannya, dan ini berarti memang dosa belum masuk ke dalam ciptaan. Jadi ini menghancurkan teori gap, ya, yang mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada dunia yang Tuhan hancurkan, yang penuh dosa. Tidak. Dosa belum ada masuk dalam dunia saat itu. Ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi barulah pada hari keempat Allah menciptakan yang kita sebut sebagai
badan-badan angkasa. Ada matahari, bulan, bintang-bintang. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Oh, tentu Allah tahu bahwa di kemudian hari manusia akan memiliki suatu kecenderungan yang besar untuk menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada matahari bukan kepada sang pencipta matahari. Oleh karena itu sengaja Tuhan untuk menaruh matahari sebagai ciptaan keempat, bukan sebagai sesuatu yang utama, ya, bukan sebagai sesuatu yang menjadi primadona. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan ya, dia ditempatkan sebagai sesuatu yang di hari keempat, ya, di hari keempat. Nah, Tuhan memang ciptakan semua itu katanya dengan tujuan apa? Menjadi tanda untuk menunjuk masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Ya, hari ini kita bisa memiliki kalender, kita bisa memiliki segala macam jam dan lain sebagainya adalah terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan semua benda-benda itu untuk mengatur perputaran waktu kita. Nah, selain itu mereka juga punya fungsi menerangi bumi. Ya. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi, ya. Bahkan matahari jauh sedikit saja, maka kita semua mati kedinginan. Matahari dekat sedikit, kita semua mati kepanasan. Apakah kebetulan kita berada pada jarak yang tepat dengan matahari? Bukan kebetulan, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan yang menciptakan. Dialah yang menaruh kita pada jarak yang tepat. Oh, saya heran kalau Anda masih tidak bisa melihat hal ini dan masih mau percaya bahwa kita ada di dunia ini karena kebetulan, karena suatu mutasi yang random, yang acak, ya, yang menghasilkan kita. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Oke. Kita lihat lagi sekarang ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Pada hari kelima Allah mulai menaruh nafas kehidupan di bumi ini berupa binatang-binatang. Dan yang pertama yang dibentuk adalah binatang terbang, burung-burung, dan yang kedua adalah segala jenis ikan atau yang ada di dalam air. Jadi ini adalah ciptaan Tuhan. Saudara, binatang adalah ciptaan Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk menjaganya, kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Tetapi harus kita ingat selalu bahwa manusia jauh lebih tinggi dari binatang. Oleh karena itu salah kalau kita demi untuk menolong binatang kita malah mengorbankan manusia. Sudah kasih Tuhan. Ini adalah hal yang salah. Tetapi sampai kita lihat bahwa pada hari kelima ini Tuhan masih bilang Dia memberkati segala sesuatu, ya, dan Dia melihat bahwa semuanya itu baik. Dosa masih belum ada dalam dunia. Binatang tidak ada yang mati, saudara yang kasih Tuhan. Dan semua yang tercatat dalam pasal ini adalah kebenaran. Ini benar-benar terjadi. Allah memang menciptakan binatang-binatang itu pada hari kelima, ya. Perbedaan antara satu binatang dengan binatang lain sangat besar, sehingga tidak mungkin sebenarnya terjadi evolusi dari satu ekor binatang ke binatang yang lain, ya. Tidak pernah ditemukan satu fosil pun yang mendukung bahwa pernah terjadi evolusi dari satu spesies ke spesies lain. Kita lihat sekarang ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Allah pada hari yang ke-6 Dia ciptakan pertama semua binatang darat, ya, semua binatang darat. Tetapi pada puncak ciptaannya Allah berkata di ayat yang 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lanjutkan sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa,
kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Hari ke-6 menyaksikan Allah menciptakan mahakaryanya. Dan jikalau kepada semua hal-hal lain yang diciptakan dikatakan bahwa Allah hanya menciptakannya, maka jadi demikian. Maka kepada manusia kita melihat proses pikir Allah, bahwa Allah sedang mencari untuk menciptakan sesuatu yang dapat mewarisi, ya, diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupanya. Dan untuk itu dia memilih untuk menciptakan manusia. Dan mereka yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini akan diberikan mandat, ya, akan diberikan kuasa untuk menjadi penjaga, ya, pelindung, orang yang berkuasa atas segala ikan di laut, burung di udara, ternak di bumi, segala bintang melata yang merayap. Intinya semua makhluk hidup yang lain berada di bawah kekuasaan manusia. Dan Allah ciptakan manusia itu, ya, laki-laki dan perempuan